Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaihi wa natawakkal alaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Ketika ada seorang perempuan datang ke Nabi yang bernama Rumaysah, lalu sambil membawa anaknya dia mengatakan, Rasul, aku melihat sebagian orang-orang Madinah ketika engkau datang ke Madinah langsung menyebut engkau dengan berbagai macam hal. Mereka datang kepada Anda memberikan apa yang mereka miliki. Dan aku pun ingin melakukan apa yang seperti yang mereka lakukan. Namun ketika aku pulang ke rumah, aku tidak menemukan apa-apa. Yang kulihat hanya anakku ini. Maka izinkan aku jadikan anakku ini sebagai pembantumu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun mengizinkannya, ikhwanu fillah. Diserahkanlah anak tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian ibunya mengatakan, Rasul, bisa enggak kau doakan anakku? Kemudian kata Ar-Rumaysah, ikhwanu fillah, Rasul mendoakan sahabat ini dengan mengatakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, banyakkan hartanya anak ini. Siapa? Anas bin Malik. Dan juga banyakkan anak-anaknya anak ini. Maksudnya Anas bin Malik. Dan berikan keberkahan dalam perkara yang kau berikan kepadanya. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Kajian singkat kita masih berbicara tentang indahnya, pentingnya keberkahan. Lihat bagaimana pentingnya keberkahan. Rasul meminta agar keberkahan diberikan oleh Allah dalam banyaknya harta dan banyaknya anak. Karena tanpa keberkahan, harta banyak tidak akan memberikan manfaat besar. Begitu pula tanpa keberkahan, anak yang banyak tidak akan memberikan ketenangan. Ini buktinya seorang sahabat Nabi. Tidak dicukupkan dengan doa, ya Allah banyakin hartanya, ya Allah banyakin anaknya. Tidak. Tapi juga Nabi mengatakan, berikan keberkahan pada keduanya. Karena tadi kita sampaikan, malah sering kita ungkapkan, sedikit dengan berkah jadi cukup. Banyak dengan berkah jadi banyak manfaat. Maka sekali lagi, penting bagi kita untuk terus berupaya mencari bagaimana agar keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara solusi yang kemudian disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seseorang yang mengharapkan agar keberkahan menghampiri dalam kehidupannya, datang kepada hidupnya adalah ikhwanu fillah, memanfaatkan waktu pagi untuk hal-hal yang positif, terutama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini memanfaatkan waktu paginya, terutama habis subuh sampai kemudian menjelang terbitnya matahari, sampai terbit matahari malah, mereka dapat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di pagi-pagi hari mereka. Berikan keberkahan kepada umatku yang memanfaatkan waktu paginya dengan memulai dengan perbuatan-perbuatan yang indah, terutama zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di riwayat yang lain, ikhwanu fillah, Nabi juga demikian. Seorang sahabat pernah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha, adalah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kemudian beliau selesai salat subuh, la yakumu min musallah, beliau enggak bangun dari tempat salatnya. Sampai apa? Sampai terbitnya matahari, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun diikuti oleh para sahabat Nabi. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dikatakan, ketika beres subuh, kadang dia pulang ke rumahnya tetapi mencari tempat khusus untuk berzikir kepada Allah. Lalu kemudian kenapa? Dikatakan kalau kemudian sudah lama dia berzikir, tidak terlihat matahari, nyuruh pembantunya keluar. Cek, ada matahari sudah terbit atau belum? Kalau sudah, beliau berhenti, bangun. Kalau belum, beliau lanjutkan kemudian ikhwanu fillah zikirnya.
Kenapa? Di antara alasannya adalah agar langkah kaki mereka pada waktu-waktu kedepannya, waktu berikutnya dimulai dengan zikir kepada Allah, dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan membuat langkah-langkah menjadi lebih indah, lebih nyaman. Maka mari kita mulai setiap pagi kita dengan zikir kepada Allah, dengan menyebut nama Allah. Terlebih dan terkhusus dengan membaca zikir-zikir pagi, ikhwanu fillah rahimakumullah. Seperti bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Atau seperti baca Falak bin Nas sama Al-Ikhlas 3 kali. Kata Nabi di antaranya keutamaannya, orang yang membaca 3 surat tadi 3 kali, maka akan dilindungi dari berbagai macam gangguan. Artinya diberikan keberkahan oleh Allah, tidak dapat musibah pada hari tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.